Nah, nggak perlu berlama-lama lagi deh, kita panggil nih sekarang jagoannya kita, Pak Ferry. Hai, Pak Ferry. Halo, halo sore. Sore. Oke, Pak Ferry. Berarti hari ini sebentar lagi Pak Ferry akan sharing tentang ilmu-ilmunya. Eh, saya serahkan kepada waktu dan tepat kepada Pak Ferry. Oke, ilmu-ilmunya itu susah banget itu. Ilmu, yang jelas ini bukan ilmu hitam Bapak Ibu semua, ini ilmu putih gitu ya. Kita ngobrol tentang OKR dan KPI. Mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa tahu bahwa OKR dan KPI ini adalah salah satu atau salah dua tools di performance management system. Tadi pagi saya ngobrol dengan bakal klien begitu ya, dan kita ngobrol bahwa performance management system itu adalah yang kedua. Yang pertama itu adalah strategic management ya. Jadi kita mencoba untuk membuat strateginya dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian kita mulai menentukan apa yang menjadi ukuran-ukuran. KPI adalah alat ukur, teman-teman Bapak Ibu semua ya. Tetapi yang lebih penting untuk kita sebelum menentukan ukuran tersebut itu adalah objektif ya. Nah, di OKR sudah diatur sedemikian rupa bahwa objektif dan KR gitu ya, key results atau juga mirip sebetulnya dengan key performance indicator, em, bahwa KR dan KPI itu tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu ya, tetapi memerlukan objektif untuk kita bisa membuat ukurannya itu tadi. Baik, tidak berlama-lama, hari ini kita akan coba membahas mengenai apa perbedaan OKR dengan KPI, lalu kemudian kita juga akan membahas bagaimana kita bisa mengintegrasikan dua hal yang berbeda ini. Apakah OKR dan KPI benar-benar berbeda satu dengan yang lain? Jawabannya sebetulnya tidak, gitu ya. Tetapi kalau kita ya sekolah gitu ya, S1, S2, S3, semakin tinggi sekolah kita itu harapannya adalah kita semakin sharp, kita semakin tajam. Nah, ketajaman kita itu diuji dengan jalan bagaimana kita bisa membedakan antara A dengan B, seperti itu. Dan memang ada perbedaan antara OKR dengan KPI. Kita bahas langsung, Bapak Ibu. Oke, kita akan ngobrol dulu tentang OKR. Ya. OKR itu apakah disebut sebagai alat untuk strategic management atau performance management, begitu ya? Jawaban saya mungkin ya OKR mungkin lebih ke arah performance management system. Ya. Tetapi kalau kita ngomong balance scorecard itu adalah sesuatu hal yang lebih strategik dibandingkan daripada OKR. Tetapi apakah OKR itu sudah bisa mewakili suatu praktek strategic management? Bisa-bisa juga gitu ya, karena ada unsur O ini ya. Bapak Ibu, kalau kita ngobrol tentang strategic management, kita itu akan bicara tentang aspirasi organisasi. Mulai dari visi, itu adalah sekitar 10 tahun mendatang. Lalu kita ngobrol tentang goal atau destination statement, itu adalah 3 tahun mendatang, 3 atau sampai 5 tahun mendatang gitu ya. Terus kemudian kalau kita bicara mengenai objektif, itu adalah aspirasi kita di 1 tahun mendatang. Let's say kita ngobrol tentang tahun 2024. Apa objektif yang kita miliki dan sebagainya. QR itu sebetulnya sama dengan KPI, tinggal cara penulisannya. QR itu memasukkan unsur target di dalam penulisannya, sedangkan KPI biasanya dibentuk dalam bentuk tabel, dan benar-benar KPI itu lebih rigid, menggunakan simbol dan sebagainya, to make sure bahwa QR maupun KPI itu adalah kuantitatif. Ya. Nah, Samahita Wirotama termasuk yang punya aliran bahwa yang disebut dengan objektif itu sebaiknya nggak usah dikasih angka. Yang diberikan angka itu adalah KR atau KPI itu sendiri. Ya, objektif let's itu menjadi kualitatif gitu ya. Misalnya contoh, kalau kita ngobrol tadi punya SIG gitu ya, bahwa meningkatkan moral karyawan. Nah, rekomendasi dari SIG setelah melakukan research dan sebagainya adalah meningkatkan moral karyawan. Itu adalah objektif. But how to measure meningkatkan moral karyawan dan sebagainya seperti itu? Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Employee Engagement Index, maybe. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan Employee Satisfaction Index, maybe. Seperti itu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan KR. Ya.
OKR pada dasarnya adalah indikator pencapaian sasaran. Tujuan kita menjalankan OKR itu apa, gitu ya? Yang satu adalah pertama meningkatkan fokus dan keselarasan. Ya, apa yang dimaksud dengan fokus dan keselarasan di sini? Bahwa Bapak Ibu bayangkan bahwa ada CEO startup, gitu ya, startup company, dia berdiri di depan dan dia menyatakan bahwa OKR saya sebagai CEO itu adalah ini, dan sebagainya seperti itu. Jadi pertama, objective and key results itu rule of the game-nya itu, rule thumb-nya itu adalah, thumb rule-nya itu adalah begini, rule of thumb. Yang pertama adalah objektifnya itu adalah 3, QR-nya itu adalah 3, seperti itu. Jadi kalau misalnya di total, QR itu maksimum adalah 9. Nah, ini adalah yang diharapkan dari OKR, yaitu meningkatkan fokus, gitu ya. Selaras. Kenapa kok disebut selaras? Karena si CEO itu berdiri di depan seluruh timnya dan berharap bahwa timnya itu akan menyelaraskan pembuatan OKR individu-individu yang ada itu selaras dengan OKR dari pimpinan itu tadi. Dan OKR itu berbeda dengan KPI yang karena KPI itu biasanya dikaitkan dengan bonus dan sebagainya seperti itu, rata-rata orang yang punya KPI yang dikaitkan dengan bonus pasti tidak transparan. Ya, mengapa kok tidak transparan? Karena dia tidak mau diganggu dalam proses mencapai bonus tersebut, gitu. Automatically KPI itu cenderung tertutup, sedangkan OKR karena itu tidak dikaitkan dengan bonus, compensation dan sebagainya seperti itu secara direct, maka harapannya orang-orang itu membuat OKR itu pertama bottom up, yang kedua itu adalah transparan. Dan itu yang menyebabkan harapannya itu keselarasan itu terjadi lebih baik lagi seperti itu, ya. Beberapa tanggapan yang mungkin karena ketidaktahuan atau ketidakbiasaan atau ketidakmampuan di dalam melakukan proses penyelarasan menyebabkan orang berpikir bahwa kalau saya menggunakan OKR atau KPI itu membuat saya tidak bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, ini menurut saya problem yang kuno, gitu ya. Kenapa? Karena ini sebetulnya tidak perlu terjadi ketika orang punya kompetensi untuk menyelaraskan QR yang satu dengan yang lain. Nah, harapan orang menerapkan OKR itu apa? Berorientasi pada hasil. Biasanya ya di dalam buku saya juga menyebutkan bahwa QR yang diharapkan itu adalah sifatnya output atau outcome, bukan yang sifatnya input atau proses. Seperti itu. Nah, apa perbedaannya dengan KPI? Bapak Ibu, pada waktu saya ngomong tentang KPI di dalam pembicaraan kita hari ini, itu kita nggak berbicara tentang balance scorecard yang kemudian ada KPI dan sebagainya. Ini benar-benar murni KPI. Nah, kalau dibedakan antara OKR dengan KPI, sebetulnya KPI lebih cenderung dia sebagai indikator kinerja, gitu ya. Sejauh mana organisasi, departemen atau individu itu mencapai tujuannya. Ya. Jadi KPI memang terkait dengan objektif dan sebagainya seperti itu. Harapannya demikian. Tapi apakah kita bisa membuat satu KPI tanpa objektif? Yes, bisa. Tapi saya cuma mengingatkan bahwa suatu kali kita mungkin bertanya, kenapa ya kok kita perlu KPI ini? Kenapa kok kita bertahun-tahun menggunakan KPI ini? Nah, kalau kita nggak bisa jawab, berarti kecenderungan kita adalah tidak tahu apa objektif kita mengimplementasikan KPI ini. Tujuan KPI itu apa? Untuk tracking progress, seperti itu ya. Harapan kita beberapa KPI itu sifatnya seperti everlasting measurement seperti sales, revenue dan sebagainya itu adalah satu progress yang kita akan coba untuk track gitu ya. Terus yang berikutnya adalah KPI itu karena KPI itu seringkali adalah everlasting measurement seperti sales, mungkin juga quality dan sebagainya seperti itu adalah memberikan satu signal kepada kita area-area mana yang perlu ditingkatkan. Dan harapannya dengan data-data yang sudah pakem dan sebagainya seperti itu, kita mampu membuat keputusan yang lebih baik karena kita memiliki data-data. Nah, singkat cerita, kalau kita bedakan the differences between OKR versus KPI, OKR itu perbedaan utamanya adalah sasarannya biasanya ambisius dan inspiratif. Didesain untuk berkembang. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai sasaran yang ambisius, kita nggak mungkin melakukannya secara top down. Itu harus bottom up.
bahwa orang yang bersangkutan memang memiliki sasaran yang ambisius, OKR-nya itu juga benar-benar challenging. Itulah yang kita sebut kenapa kok bottom up, aspirasinya adalah pribadi. Dan OKR memang diharapkan adalah untuk dynamics, ditinjau setiap 3 bulan, dan ada unsur fleksibilitas. Beberapa klien yang berjiwa muda, berusia muda, mereka kadang-kadang tidak menyukai KPI yang sifatnya itu setahun dan sebagainya seperti itu, karena mereka berusaha untuk menginginkan adanya satu dinamika di dalam kinerja organisasi, departemen, atau individu. Lalu ekspektasinya karena itu adalah sangat aspirasional, ambisius dan sebagainya, pencapaian di angka 60-70% itu udah bagus gitu ya. Bahkan kalau misalnya contoh 30-60 ya oke, kita boleh pikirkan untuk diulang lagi di quarter berikutnya. Tetapi kalau sudah di bawah 30, lupakanlah. Karena kita sudah meninjau selama 13 minggu dalam satu quarter dan memang kita tidak bisa mencapai hal itu, berarti kemungkinan besar itu sangat mustahil untuk dicapai. Contohnya adalah objektifnya adalah meningkatkan pendapatan. Key results-nya misalnya contoh ini harusnya 3 gitu ya, tapi kasih contoh 2 aja. Pelanggan baru meningkat sebesar 10%, rata-rata nilai pesanan sebesar 5%, itu mulai meningkat. Oke. Terus kemudian bicara mengenai KPI, biasanya dia mengukur kinerja aktual terhadap target yang sudah ditetapkan, biasanya itu sifatnya adalah business as usual. Didesain agak realistis, sifatnya top down ya. Kalau top down berarti harus realistis, nggak bisa ambisius seperti itu. Sumbernya adalah keselarasan strategi dari company, terus ke departemen, lalu kepada individu, inisiatif, job desk dan sebagainya, karena mungkin karena sifatnya adalah BAU ya, business as usual, maka kadang-kadang job desk terlibat di dalam KPI tersebut ya. Kemudian juga ditinjaunya itu sebetulnya ditinjaunya bulanan, sementara kalau ini itu adalah kita bisa mereview mingguan gitu ya, walaupun berhentinya itu adalah di 3 bulan. Kalau yang KPI itu pasti 12 bulan lebih statis dan pencapaiannya diharapkan 100% karena sifatnya adalah smart seperti itu. Oke, sebagai gambaran ilustrasi ya, yang mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar hal ini, apa bedanya OKR dengan KPI? Anggap aja begini, ya, bahwa KPI itu sesuatu yang seperti ada di dashboard mobil kita, ya. Apakah itu adalah apa namanya speedometer, apakah itu bicara tentang tangki bensin kita dan sebagainya seperti itu, tingkat kepanasan, heat dan sebagainya, itu adalah something yang sifatnya adalah business as usual di dalam sebuah proses berkendara di sebuah mobil. Sedangkan OKR itu bicara tentang milestone yang kita miliki dan sebagainya, yang Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan bahwa kalau misalnya contoh kemarin saya lewat di sebuah jalan yang ada lokasi pemakaman karena ya minggu-minggu ini banyak yang nyekar dan sebagainya seperti itu, maka jalan itu ditutup gitu ya. Maka OKR kita harus diganti. Nah, ibaratnya kira-kira demikian. Jadi OKR itu sifatnya adalah temporary, dynamics, sedangkan KPI itu permanen, sifatnya lebih statis seperti itu. Nah, kira-kira kalau bicara mengenai OKR dan KPI ini, bisa nggak mereka itu punya sifat yang complementary satu dengan yang lain seperti itu? Sebetulnya bisa-bisa aja gitu ya, walaupun ada perbedaan, sebetulnya keduanya itu mendorong proses pembelajaran gitu ya. Cuman yang saya sangat yakini bahwa OKR itu lebih mendorong proses pembelajaran organisasi dibandingkan dengan KPI. Jawabannya adalah satu, karena target OKR itu yang cukup tinggi, Bapak Ibu, saya yakin kita semua itu lebih cenderung untuk belajar lebih banyak ketika target itu lebih tinggi. Yang kedua adalah OKR itu 3 bulanan dan kemudian harus diganti dengan yang baru. Di sini kita melihat bahwa OKR itu memaksa orang untuk belajar, membuat objektif dan key results yang baru. Sementara orang-orang yang menggunakan KPI kecenderungannya yes, mereka bisa belajar ya, dari bulan ke bulan mereka mereview pencapaian KPI mereka, memonitor, maybe mereka juga menemukan problem dan mereka mencoba untuk melakukan corrective action. Namun karena KPI itu lebih statis dan lebih permanen kira-kira dalam waktu setahun seperti itu, kecenderungan untuk yang sifatnya inovatif lebih rendah dibandingkan dengan OKR. Ya.
Dua-duanya juga memantau kemajuan, yes, yes, ya. Cuma perbedaannya adalah OKR itu benar-benar spesifik. 3 bulan sudah selesai, ganti dengan kemajuan yang baru dan sebagainya. Sedangkan kemajuan di dalam KPI itu dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu 12 bulan. Ini adalah contoh penerapan OKR dan KPI di Google, Salesforce, dan Intel. Saya coba bahas satu aja ya. Jadi Google berusaha memiliki OKR gitu ya, berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian seperti itu. Dan ternyata meningkatkan kualitas hasil pencarian yang mungkin nanti dengan QR-QR-nya dan sebagainya, itu menyebabkan KPI kepuasan pengguna meningkat sebesar 10%. Jadi nanti saya akan bahas bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara OKR dengan KPI ini tadi. Oke. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan OKR dan KPI? Maka sebetulnya yang pertama, OKR itu sifatnya adalah leading, sedangkan KPI adalah lagging. Ya. Buat Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan istilah leading dan lagging, sebetulnya pada waktu kita ngomong tentang lagging itu adalah akibat, sedangkan leading itu adalah sebab. Seperti itu. Ya. Bila OKR itu leading dan KPI itu adalah lagging, maka sebetulnya OKR adalah sebab untuk KPI. KPI sebagai business as usual, sementara OKR sebagai continuous improvement. OKR adalah problem solving atas problem-problem yang ada pada pencapaian KPI. OKR untuk individu, sedangkan KPI itu adalah untuk departemen atau perusahaan. OKR untuk talent pool, sedangkan KPI untuk bonus. Saya akan coba bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau OKR itu adalah sebagai leading dan KPI sebagai lagging, ya, maka sebetulnya kita sedang berbicara bahwa apapun yang ada dalam KPI itu, kita akan coba capai melalui OKR yang kita miliki. OKR kan 3 bulanan ya, Bapak Ibu. Lalu dari OKR tersebut, itu adalah sebagai upaya kita untuk menjamin pada akhirnya KPI itu tercapai. Saya kasih contoh. Let's say KPI lagging kita itu, lagging indicator alias KPI kita itu adalah sales, gitu ya. Sedangkan untuk bisa mencapai sales yang diharapkan, maybe kita harus membuka cabang baru, maybe kita harus membuat produk baru dan sebagainya. Dan itulah yang bisa menjadi OKR kita. Ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam mencapai sales tersebut. Yang kedua, KPI itu pada dasarnya memang untuk menjaga business as usual. Bapak Ibu tidak bisa meremehkan KPI yang sifatnya sales, profit, ya, something yang financial, sesuatu yang lebih permanen dan baku dan sebagainya, itu memang dari sononya. Dan perusahaan pasti akan dari waktu ke waktu akan melihat hal itu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin bergumul dengan masalah saham dan sebagainya seperti itu, pasti akan mencoba untuk melihat beberapa angka-angka yang memang dari waktu ke waktu kita mencoba untuk mereviewnya. Itu yang disebut dengan business as usual. Ya. Tapi business as usual yang bagus, yang kita harapkan itu cemerlang, itu bisa tercapai kalau kita menjalankan satu proyek-proyek dan sebagainya. Nah, seringkali proyek-proyek itu bisa kita wujudkan dalam bentuk OKR, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah satu keseimbangan yang cukup penting yang perlu kita lakukan. Nah, somehow ketika KPI itu tidak tercapai, Bapak Ibu akan melihat ada hal-hal yang harus kita attack, ya, bahwa hal yang perlu kita attack itu adalah, misal contoh, meningkatkan moral karyawan. Lalu kemudian kita menggunakan employee engagement, kita menggunakan employee satisfaction dan sebagainya seperti itu. Tapi apa yang akan kita lakukan? Ya, apa strategi kita untuk bisa mencapai employee engagement dan sebagainya seperti itu? Apakah kalau kita melakukan beberapa employee gathering itu kemudian itu akan membuat everyone's happy dan everyone engage seperti itu dan sebagainya? Bila itu menjadi hipotesis kita dan sebagainya dan kita cukup yakini dan sebagainya, tentu dengan mengacu dari research yang dilakukan oleh SIG, yang dilakukan oleh gaji.id dan sebagainya, kita mungkin memiliki confident level bahwa itu yang perlu kita lakukan. Boleh nggak kita ukur? Boleh nggak kita jadikan itu sebagai OKR? Basically, OKR kita ini kita buat sebagai problem solver atas kegagalan pencapaian KPI. Ya. Dan bagaimana OKR dan KPI ini bisa bekerja sama, ya? Bapak Ibu, saya punya pengalaman dan
pemahaman pada akhirnya bahwa pada waktu kita bicara mengenai KPI dan OKR, saya sangat mendorong OKR diberikan pada individu, ya. Dan kepada OKR itu tidak perlu dikaitkan dengan bonus dan sebagainya. Tetapi untuk memberikan bonus, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan KPI. Apakah itu KPI organisasi dan KPI departemen, seperti itu. Mengapa OKR tidak boleh diberikan bonus? Kalau kita sudah mengaitkan OKR dengan bonus, maka target-target pada OKR akan cenderung realistis, tidak lagi aspirasional, tidak lagi menembak bulan gitu kan, sampai ke bulan dan sebagainya seperti itu. Targetnya nggak akan nyampe ke bulan, targetnya mungkin cuma sampai di ketinggian berapa kilometer saja, ya. Karena kita mencoba relate antara OKR itu dengan compensation. OKR yang baik adalah tidak dikaitkan dengan compensation, lalu OKR tersebut akan mendorong proses pembelajaran individu. Nah, Bapak Ibu kalau belajar tentang inovasi dan sebagainya seperti itu, inovasi itu lahir dari individu, Bapak Ibu, ya. Bukan dari panitia 17 Agustus, panitia dan sebagainya seperti itu. Individu-individu ini yang didorong untuk berkembang, dan OKR itu memberikan satu menjadi satu platform buat individu itu menyatakan aspirasinya dan menyatakan apa yang menjadi ambisinya. Nah, pada akhirnya orang-orang yang berani memegang OKR itu talent, Bapak Ibu, ya. OKR yang benar, ya, bukan OKR yang cuma sekedar OKR yang diada-adakan, tapi OKR yang benar itu adalah OKR yang aspirasional, yang ambisius dan sebagainya. Itu adalah talent, gitu ya. Ya saya memang agak agak apa ya, pada waktu saya membuat video begitu ya tentang perbedaan antara karyawan kompeten dengan talent, gitu kan ya. Apakah karyawan yang kompeten itu pasti talent? Belum tentu. Tapi seorang talent itu adalah bahkan melebihi karyawan yang kompeten. Bahwa talent itu adalah orang yang tidak hanya mencapai standar kinerja, tetapi orang yang meningkatkan standar kinerja seperti itu. Lalu komen-komennya percuma. Kalau misalnya jadi talent tapi yang dipromosi juga karyawan yang menjilat. Nah ini jadi jadi banyak yang curhat juga tentang perbedaan antara talent dengan karyawan. Jadi banyak yang ya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di dalam prakteknya gitu ya, lagi pahit hati dan sebagainya seperti itu. Nah, pada waktu kita ngobrol tentang talent ya, talent itu selalu positif dan optimis ya. Terakhir saya berani menyampaikan kepada orang-orang yang cukup pahit hati itu, saya bilang resign, saya bilang gitu ya. Karena menurut saya kalau seorang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi itu kalau dia resign dia nggak khawatir gitu loh. Tapi kalau kita terlalu pahit hati tapi tetap ada di perusahaan itu ya ngapain. Nah, talent itu adalah orang-orang yang berani untuk mendapatkan tantangan dan sebagainya, dan tantangan itu ada di OKR itu tadi. Nah, sementara kalau kita bicara mengenai KPI, ya sudah kaitkan itu dengan bonus karena targetnya memang dirancang untuk SMART, specific, measurable, achievable seperti itu ya, relevan dan time bound. Sementara OKR targetnya ya memang fantastis dan sebagainya, itu tujuannya adalah untuk mendorong proses pembelajaran. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau nggak salah sudah ada satu ya. Ini MC Bu Yunita Legian Astardi. Oke, Ya. sorry, tadi belum ke mute, belum ke Oh unmute. iya. Oke, ini ada satu pertanyaan ya dari Pak Alifianto Fadriansyah. Apakah dalam membuat PMS perlu membuat balance scorecard dulu, Pak? Eh, Tidak harus, ya, tidak harus, Bapak Ibu. Sebetulnya pada waktu kita ngomong PMS, sebetulnya 3 aja yang cukup penting. Objektifnya, ukurannya, mau KR atau KPI, terserah metodenya, lalu inisiatifnya. Nah, itu. Yang orang sering lupakan itu adalah inisiatif. Orang sangat terpengaruh, orang sangat terinspirasi, orang sangat termotivasi ketika kita menjalankan KPI. Tetapi KPI dan objektif itu tidak akan tercapai kalau kita nggak mengeksekusi inisiatif. Jadi inisiatif itu apa? Project. Bapak Ibu, kemarin saya di pesawat ketemu dengan seorang anak muda gitu ya. Dia dari Bali, saya tanya, apakah lagi liburan kok sendirian
Ya, memang yang nanya kurang pinter gitu ya. Ternyata dia itu dari Melbourne dan dia ngambil S2-nya itu adalah manajemen project. Ya. Saya bilang kepada dia bahwa project management itu adalah krusial untuk orang strategic management gitu. Kenapa? Karena kita ini nggak akan mencapai objektif yang kita inginkan atau mencapai KPI yang kita dambakan seperti itu kalau kita tidak menjalankan inisiatif atau project. Jadi apa perbedaan antara project dengan job description, posisi yang saudara Bapak Ibu punya dan sebagainya. Project itu adalah satu pekerjaan tambahan yang memang cukup krusial, cukup strategik untuk itu dikerjakan. Kalau tidak, kita nggak akan sampai ke sana. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Kalau saya Sintayong, Bapak Ibu tahu ya Sintayong ya, pelatih sepak bola Bunita ya, Sintayong, Hmm. STY. Oh ya, nggak suka sepak bola ini ya. Iya, Dan sepak bola Indonesia ini diharapkan ditarget. Bu Nita tahu nggak ketua PSSI-nya siapa sekarang? nggak tahu Pak. Siapa lagi itu? Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Oh, oke Thohir oke. meng-hire Sintayong sebagai coach adalah untuk bisa mencapai juara, gitu kan ya. Nah, untuk mencapai posisi juara itu dan sebagainya itu adalah goal, itu Hmm. adalah aspirasi seperti itu. Pertanyaannya, strateginya apa? Kan gitu. Lalu kemudian kita melakukan analisis kan, Hmm. SWOT dan sebagainya. Kita lihat strength kita. Strength kita apa? Oh, strength kita adalah 250 juta itu yang sering kali diomongkan. 280 juta penduduk. Masa nggak bisa nemu 12 orang, 11 orang yang keren untuk itu? Kenyataannya enggak. Kan Hmm. begitu. Ternyata apa yang kita anggap strength itu bukan strength. Itu adalah weakness seperti itu. Lalu kita menemukan bahwa dulu kita dijajah oleh Belanda. Lalu karena kita dijajah Belanda, banyak tuh blasteran Belanda yang ternyata main bola di Belanda. Namun mereka itu ternyata tidak terlalu mendapatkan satu posisi yang cukup bagus di Belanda. Lalu, dan mereka ditawari, mau nggak lo jadi orang Indonesia dan bermain di Indonesia. Seperti itu. Itu strategi nggak? Strategi. Gitu kan ya. Di dalamnya ada inisiatif nggak? Ada. Seperti itu. Jadi kira-kira strateginya, objektifnya itu adalah meningkatkan naturalisasi pemain, misalnya Hmm. asing, seperti itu. KPI-nya Oh, adalah, QR-nya adalah, misalnya KPI tulisannya gini, kalau KPI, pager, pager itu apa itu? Hashtag, gitu kan ya. hashtag. Yes, pemain naturalisasi, jumlah pemain naturalisasi. Kalau QR langsung disebut 10 pemain naturalisasi, kan begitu. Lalu kemudian Oke. inisiatifnya apa? Nah, itu tadi. Inisiatifnya adalah mari kita lihat ya siapa pemain-pemain keturunan Indonesia yang lagi bermain di liga asing. Seperti itu, ya. Kita kontak headhunter misalnya seperti itu. Istilah mereka bukan headhunter ya, apa ya? Mungkin ada beberapa orang tahu ya kalau dunia olahraga dan sebagainya. Terus kemudian objektifnya kan nggak cuma itu aja. Orang-orang yang sudah datang, ya pemain naturalisasi itu, kemudian kita mesti ngapain? Berarti kan Sintayong juga mesti harus mengembangkan, gitu, gaya permainan Indonesia. Kalau nggak, ini kalang kabut nih, ya orang dari negara mana, dari permainan mana dan sebagainya, kumpulin jadi satu dan sebagainya. Berarti ada objektif yang lain. Kemudian itu KPI-nya apa dan seterusnya seperti itu. Balance scorecard salah satu cirinya itu adalah mereka produk utama balance scorecard itu adalah peta strategi yang ada 4 perspektif. Itu balance scorecard. Ya. Namun karena balance scorecard itu dibangun oleh akademisi dan praktisi seperti itu, dia membuat satu kerangka kerja sedemikian rupa teknik-teknik manajemen strategik yang lain seperti SWOT, pest analysis dan sebagainya itu bisa dipakai seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh untuk membuat performance management system, apakah perlu strategic management atau balance scorecard? Ya perlu. Ya, as long as Bapak Ibu bisa menentukan objektifnya apa, KPI-nya sudah selesai. Dan itu yang digugat oleh OKR, bahwa kalau kita membuat suatu ukuran keberhasilan KR atau KPI, ya sudah tentukan aja objektifnya. That's it. Nggak perlu pakai satu hal-hal yang jelimet seperti balance scorecard. Kira-kira demikian. Udah banyak banget nih pertanyaan. Iya, tiba-tiba langsung 8, Pak. Begitu ada satu yang Ya. nanya, langsung ke trigger semuanya ngetik, Pak. Siap. Latah kayaknya ya. Oke, sebagai menjawab ya, Pak Alfianto.
Selanjutnya pertanyaan dari Pak Jennifer Joy, sorry Pak Bapak atau Ibu ya. Selamat siang Pak Ferry, mohon bertanya mana yang didahulukan balance scorecard, OKR atau KPI? Hmm. Hmm, 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 hmm. Oke, mana yang didahulukan? Pada dasarnya begini, bahan baku untuk membuat OKR dan KPI itu adalah objektif. Seperti itu ya. Nah, untuk bisa menyusun objektif itu Bapak Ibu ya, sebetulnya Bapak Ibu selama Bapak Ibu memiliki satu aspirasi, Bapak Ibu bisa membuat satu objektif. Dan objektif itu bisa nggak ditaruh di dalam peta strategi itu? Bisa, selama Bapak Ibu memahami balance scorecard itu tinggal objektif yang sifatnya finansial masuk di perspektif finansial. Objektif yang bersifat adalah pelanggan masuk di sana dan sebagainya. Jadi itu tinggal dikelompokkan begitu saja. Mungkin saya pribadi tidak sebagai konsultan mungkin tidak mengajari sesimpel itu gitu ya, bahwa untuk mendapatkan suatu proses objektif itu mungkin maybe Bapak Ibu perlu melakukan TOLS matrix dan sebagainya seperti itu untuk mendapatkan satu objektif. Jadi mana yang didahulukan dan sebagainya. Eh, Kalau Bapak Ibu mau menggabungkan balance scorecard, OKR, dan KPI, mungkin yang perlu didahulukan pertama ya tentu peta strateginya dulu, yaitu balance scorecard. Ya, habis itu baru kita ngomong tentang OKR atau KPI. Itu jawaban saya, Bu Jennifer. Oke, Bu Jennifer, terima kasih ya Pak Ferry. Semoga menjawab juga. Nanti kalau masih kurang ada pertanyaan lain, tetap bisa dicek di Q&A ya. Selanjutnya, Pak Ferry. Selamat sore Pak Ferry. Bagaimana cara memulai membuat OKR tanpa mengacu pada KPI? Karena perusahaan tempat saya bekerja sedang berjalan ke 11 tahun, namun belum ada penilaian terhadap karyawan. Udah lama juga ya. Oke, gimana nih Pak Ya, Ferry? memang kalau kita membuat OKR, memang nggak perlu mengacu pada KPI. Seperti itu. Kalau memang tidak pernah ada KPI sebelumnya, buat aja OKR tanpa perlu ada KPI. Kebetulan hari ini kita ngomong tentang how to integrate OKR and KPI, begitu kan ya. Tetapi kalau misalnya memang kita bisa nggak kita menjalankan OKR itu tanpa KPI? Definitely bisa. OKR itu adalah satu sistem yang mandiri, seperti itu. Dia tidak perlu terkait dengan balance scorecard, tidak perlu terkait dengan KPI, bikin aja OKR-nya sendiri. Sebetulnya OKR itu simple. Bapak Ibu tahu objektifnya apa, buat aja KR-nya. Tadi patokannya adalah satu objektif itu 3 KR, seperti itu. Satu orang kalau bisa maksimum 3 OKR. Oke, ini kebetulan juga menarik sih Pak, karena memang kebetulan perusahaan kita juga sudah hampir berapa puluh tahun itu tidak punya KPI, tapi kita langsung menerapkan OKR. Cuman ya Oke, mungkin memang tetap perlu dibantu, dipandu ya dengan seperti sosok seperti Pak Ferry ini gitu kan, karena kayaknya kalau bikin build sendiri dari awal kayak bakal berdarah-darah gitu kan takutnya, apalagi belum pernah ada KPI atau penilaian sama sekali. Gitu. iya. Semoga Bapak Ibu terjawab juga ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah KPI leading adalah sama dengan OKR sebagai leading? Karena istilah leading juga ada di dalam Iya, KPI. betul betul betul. Tapi apakah KPI leading itu sama dengan OKR sebagai leading? Nah, begini. Perbedaannya itu adalah KPI itu kan masanya adalah 12 bulan. Sedangkan OKR itu masa berlakunya kan 3 bulan. Di situ perbedaannya. Ya, bahwa sifatnya itu adalah leading, tentu tujuannya leading itu adalah untuk mencapai lagging. Itu aja. Ya, jadi persamaannya adalah untuk mencapai lagging, tetapi perbedaannya masa berlakunya yang satu 12 bulan, yang satu adalah 3 bulan. Oke, oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya nih, karena ada cukup banyak, masih ada 13 lagi. Ya. Izin bertanya perihal apakah bisa konsep KPI itu dibuat bottom up, jadi measurement-nya di set Hmm. timnya kemudian di-review ke atasannya. Definitely bisa, definitely bisa. Cuman secara teori, secara prinsip, KPI itu kan sebetulnya menekankan proses alignment yang cukup rigid. Sehingga KPI atasan di setup terlebih dahulu dan itu langsung ditentukan, diturunkan itu pada waktu diturunkan itu kita udah menentukan KPI si A seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa, seperti itu. Itu yang disebut dengan top down alignment. Tetapi is it possible to do bottom up approach dalam hal ini, bottom up alignment ini? Uh, Definitely itu possible. Ya, berarti
karyawan si D itu berbeda dengan ABC, dia berani berkata kepada atasan bahwa saya mengusulkan bahwa KPI saya seperti ini dan sebagainya seperti itu. As long as itu approved by superior, definitely okay, no issue. Oke, thank you Pak jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaannya, apakah ada contoh template QI? Basically coba Pak Juniardi cek di Gramedia atau kontak tim kami, kita menyediakan buku OKR yang dengan berbagai contoh-contohnya. Mungkin Bapak bisa melihat di sana. Atau mungkin ada di sosmednya Bapak mungkin judul-judul bukunya. Iya, saya coba dicek di sosmednya kita juga di Samahita Wirotama. Ya, jadi mungkin lebih mudah di awal kan bisa online dulu. Dan sekarang bisa langsung search nih. Jadi nanti tinggal beli di Gramet gitu. Oke, selanjutnya ada Ibu Cleopila Nikita. Jadi intinya jika OKR itu dibuat oleh personal, apa jika OKR itu dibuat oleh personal bukan oleh atasan langsung. Jika di corporate, apa lebih cocok menggunakan apa? Atau harus tetap ada dua-duanya? Nah, ini akan tergantung pada industri di mana korporasi itu berada. Seringkali korporasi karena udah gede banget, gajah gitu ya, raksasa gitu dan sebagainya, biasanya mereka lebih memimpin sebuah industri begitu ya, dan mereka lebih yang menguasai pasar dan sebagainya seperti itu. Walaupun ada dinamika bisnis, pasar, pelanggan, perilaku konsumen dan sebagainya seperti itu sudah bisa diantisipasi. Nah, oleh sebab itu kecenderungannya itu korporasi itu mencoba untuk mengcombine seperti yang saya sampaikan itu tadi. Jadi mungkin materi hari ini itu memang mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan yang mencoba untuk menerapkan dua sistem ini, baik OKR maupun KPI itu tadi. Nah, memang OKR saya lebih mendorong untuk itu diterapkan pada level individu. Sedangkan KPI itu bisa diterapkan di departemen atau company. Karena ya itu tadi, bahwa OKR itu tidak boleh dikaitkan dengan compensation, supaya orang yang menerapkan OKR itu lebih belajar dan tidak takut dengan target yang begitu fantastis gitu ya. Sedangkan KPI memang harus realistis dan itu terkait dengan compensation seperti itu. Oke, oke. Selanjutnya Pak, untuk dari Bapak Diko Aldiano, siang Pak Ferry, kalau OKR yang sifatnya lebih inspiratif, apakah dapat ditetapkan target angka fix atau lebih cocok berupa presentase? Contoh, kalau OKR, sales revenue meningkat 10%. Kalau bentuk KPI, sales revenue 10 juta. Enggak, pada dasarnya pemilihan apakah itu nominal atau persentase itu di diserahkan kepada kebutuhannya seperti itu. Kalau memang nilainya itu adalah fix, pakai aja nominal. Kalau kita ngomong sales itu sebenarnya lebih baik nominal kalau saya pribadi ya. Tapi kadang-kadang kan ada perusahaan yang TBK, ada perusahaan yang TTP alias tertutup seperti itu ya. Begitu ngomong tentang nominal itu kayaknya serem banget dan sebagainya seperti itu. Tapi kenapa kok saya berani sales itu nominal? Kan nilainya nggak berubah-berubah seperti itu. Nah, persentase itu lebih cocok kalau kita itu menerapkan ukuran yang bisa berubah-berubah. Contoh, pemenuhan SDM. Kalau kita kan pemenuhan SDM itu bisa berubah-berubah ya, Nit ya. Kalau misalnya Ya. contoh, karyawan yang kita targetkan di awal itu adalah 50. Tetapi along the way karena ada yang keluar, ada yang masuk, ada Ya. yang ini dan sebagainya, berarti nilainya kan berubah-berubah. Itu pakai persentase saja. Iya, betul sih. Soalnya karena kalau sales revenue atau omset itu kan lebih terukur ya Pak, udah jelas ya. Memang targetnya kan Semuanya tahun depan. terukur, cuma angkanya lebih solid Lebih, gitu, nggak lebih, berubah. oh oke, lebih fix lah ya Pak ya ibaratnya Ya, ya. lebih fix. Betul sih. Jadi udah jelas sih, oh tahun depan kita mau menuju omset misalkan 100 juta gitu kan ya. Ya, Udah lebih jelas gitu. Oke, betul. semoga tadi dijawab ya Pak Diko ya. Oke, selanjutnya ada proses menjabarkan OKR atau KPI sepertinya ada kaitannya dengan taksonomi Bloom dalam konteks learning. Ada Iya, insight iya. kah Pak Ferry? Hmm, ini ini orang psikologi nih atau orang learning lah. Dan saya suka banget ya. Eh, Proses menjabarkan OKR dan KPI. Hmm,
Tergantung. Kalau misalnya contoh kita itu memang membuat suatu workshop tentang OKR atau KPI dan sebagainya, nah tentu kita akan coba tuliskan itu dalam tujuan workshop itu dan sebagainya. Taksonomi Bloom sangat berguna dalam konteks kognitif, afektif, psikomotor ya. Harapan kita adalah mereka satu mampu menyebutkan definisi KPI gitu kan ya, atau menerapkan menuliskan nama KPI baru sesuai dengan objektif itu semua silakan boleh dipakai ya dalam konteks workshop atau pelatihannya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Jenny dari Bu Jenny Tineke. Objektif yang diukur dengan kualitatif, misalnya inisiatif, bagaimana kita mendapatkan penilaian jika penilai 2 orang manajer dan project manager? Kualitatif ya. Hmm, 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 hmm. Oke-oke aja sih. Sebetulnya oke-oke aja. Ini yang sebetulnya yang Gaji.id sedang buat kan, bahwa kita bisa mendapatkan 360 review gitu kan ya. Betul, betul. Dalam konteks inisiatif dan sebagainya, let's say kita melakukan satu action seperti itu kan ya. Itu kan sebetulnya baik Gaji.id maupun saya itu kan sudah membuat satu aplikasi yang sifatnya adalah kalau di Gaji.id namanya task appraisal seperti itu kan ya. Jadi Betul. semua activity yang dilakukan oleh anggota tim project seperti itu kemudian kan bisa diberikan rating 1 sampai 5 kayak Gojek lah ya, seperti itu. Nah, apakah Nita bisa menilai, Ferry bisa menilai? Kalau bisa 2 orang menilai, berarti itu sudah mampu mengakomodasi untuk 360 derajat. Berarti kalau misalnya 2 orang bisa menilai, berarti 20.000 yang lain kan tinggal bisa menilai juga, tinggal diberikan akses nggak untuk menilai hal itu. Saya pikir dalam konteks task appraisal atau project management, can we do it? Yes, yes. Dan teknologinya sudah memungkinkan, Gaji.id sudah bisa melakukannya, Bapak Ibu. Betul, betul banget. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut nanti bisa kita demokan ya aplikasinya. Oke, selanjutnya nih, makin lama makin banyak Pak, bukannya makin sedikit, nambah terus Kayaknya, pertanyaannya. kayaknya yang bagian bawah itu justru yang awal-awal ya. Coba dicek. Enggak ya? Oh, enggak Enggak, kok ya. Pak. Ya, 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 ya. Bagian paling atas yang awal. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Apakah KPI bisa dijalankan bersama dengan OKR? Jika bisa, bagaimana mengatur agar KPI dan OKR bisa saling komplement dan mendukung kesuksesan strategis perusahaan? Sebetulnya itu seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa KPI itu sebaiknya penerapannya itu adalah kepada departemen dan organisasi, sedangkan OKR itu kepada individu, seperti itu. Pada individu itu contohnya adalah individu karyawan sebagai staff, karyawan sebagai supervisor, karyawan sebagai manajer. Tetapi KPI itu tetap ada di departemen, misalnya sales atau marketing dan sebagainya, ada KPI itu. Company punya nggak KPI? Ada juga seperti itu. Nah, itu adalah cara saya ngomongnya to the point aja. Kalau nggak tahu ngomong tentang teori, Bapak Ibu, sebenarnya ada 4 skenario gitu ya dalam kita mau menjalankan itu. Tapi along the way setelah pengamatan saya selama 3 atau 5 tahun terakhir ini, saya mengambil keputusan udah gitu aja. Karena Indonesia itu sebetulnya adalah bangsa yang kolektif, bukan individual seperti itu. Dan hampir semua performance management system kita itu adalah berasal dari Barat, yang adalah individualism. Bapak Ibu, individualism itu tidak jelek. Yang jadi problem itu adalah kita bersifat individualis atau egois, itu jadi problem. Tetapi individualism itu contohnya yang di campaign itu apa? Contohnya adalah accountability dan sebagainya seperti itu. Ya, zaman dulu saya tuh sempat swabel banget gitu ya nonton film Saving Private Ryan. Ternyata film itu ngotot hampir 2 jam, itu ternyata perjuangan orang-orang itu hanya untuk menyelamatkan satu orang aja, sampai ngirim satu kompi untuk menyelamatkan satu orang itu, karena satu orang itu adalah satu orang yang tersisa dari keluarga itu, karena keluarga itu mengirimkan anak laki-lakinya semuanya itu untuk perang, dan tinggal satu ini aja yang masih hidup, jadi satu orang ini harus diselamatkan. Sebetulnya kan itu campaign tentang apa? Individualism. Seperti itu. Jadi kalau ngomong individualism itu jelek nggak? Enggak juga. Tetapi itu bukan kita, bukan orang Indonesia. Itu Amerika, itu Barat, dan sebagainya. Salah satu cirinya individualism itu apa? Accountability. Accountability itu diwujudkan dalam bentuk apa? SOP, job desk, KPI, dan sebagainya seperti itu. Nah, itu menurut saya not easy gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngomong tentang bonus,
lebih baik kolektif aja. Tapi kalau ngomong proses pembelajaran, individualis saja, nggak apa-apa dan sebagainya. Nggak ada orang yang terluka kok. Tapi begitu OKR atau KPI-nya kita itu dikaitkan, individu itu dikaitkan dengan bonus, percayalah, pasti targetnya langsung nyungsep. Langsung nggak akan ambisius dan sebagainya seperti itu. Dan itu yang jadi problem big corporation saat ini, karena mereka melihat bahwa semua timnya itu tidak mau kalau misalnya contoh dikasih target yang sangat fantastis, dan itu menimbulkan apa? Menimbulkan apatisme deh ya, bahwa orang itu akhirnya menjadi apatis karena buat apa saya ngotot-ngotot, itu cuma mainan kok dan sebagainya seperti itu. Nah, itu. Oke, menarik ya, emang orang Indonesia itu bukan tipe individualisme ya Pak. Makanya di Indonesia itu adanya panjat pinang ya. Kalau di bule kan nggak ada ya Pak panjat pinang ya. Ya. Pokoknya Oke, biar dapat bareng-bareng. iya Kita upaya bareng-bareng supaya nanti dibagi-bagi dan sebagainya, betul. termasuk Panjat. korupsi. Kalau itu ngeri ya Pak. Yang di please Oke. 271 triliun. Oke, jadi Aduh, aduh. OOT nih. Oke, lanjut ya Pak. Kita ada satu nih Pak, Bu Deta. Selamat siang Pak Ferry, terima kasih ya Deta. Kantor saya saat ini menjalankan KPI dan OKR. Untuk OKR diterapkan selama 1 tahun terakhir. Pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya kita sebagai tim HC melakukan penilaian performa karyawan dengan menggunakan KPI dan OKR ini? Adakah strategi atau cara-cara yang tepat diimplementasikan dalam proses penilaian performance? Oke, good. Pada waktu kita bicara dalam konteks penilaian kinerja, begitu ya, apakah KPI dan OKR ini bisa dipakai? Iya, ini pertanyaan yang cukup menarik. Begitu OKR itu dikaitkan dengan satu reward, itu kan akan jadi problem dan sebagainya. Tapi sebetulnya begini, kita kan menyadari bahwa KPI itu adalah business as usual, ya. Penting nggak itu? Penting. OKR penting nggak? Penting, karena itu juga sifatnya adalah strategik, seperti itu kan ya. Loh, KPI apakah nggak strategik? Strategik juga, yang namanya revenue dan sebagainya itu juga strategik. Cuman business as usual itu lebih kecenderungannya adalah mencoba untuk maintain satu situasi. Sedangkan OKR nggak mau maintain, dia mau mengupgrade satu situasi seperti itu. Nah, kemudian kalau saya mau menilai orang, kalau orang itu OKR-nya jelek, ya kan ya, apakah orang itu jelek? Belum tentu loh, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau KPI-nya jelek, udah pasti orang itu jelek. Karena apa? KPI itu adalah BAU, business as usual. Kalau business as usual-nya jelek, berarti orang itu memang jelek. Tapi kalau OKR-nya jelek, apakah orang itu jelek? Belum tentu. Kita mesti cek bahwa target yang dimiliki itu fantastis nggak. Kenapa kok OKR orang itu bagus? Ternyata OKR-nya targetnya adalah BAU, business as usual. Berarti kan kita sebetulnya nggak bisa ngomong bahwa kinerja orang yang punya OKR yang bagus itu adalah bagus. Seperti itu. Oleh sebab itu, pemahaman kita tentang kinerja itu memang sebaiknya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu naif gitu ya. Kita hanya mengandalkan data saja. Berbasis pada data, betul, itu tidak salah. Tetapi ada data yang tidak hanya berupa angka. Ada data yang juga sifatnya itu adalah, wah, kalau ngomong attitude itu kan susah banget ya Nita ya. Ya kita Betul. ngeliat, wah, attitude orang itu 100. Wah, itu kadang-kadang kita nggak bisa menilai orang itu, Hmm. kan, dan sebagainya. Kadang-kadang OKR yang jelek itu karena orang itu pertama mau menerima tanggung jawab, kedua orang itu mau tantangan, ketiga orang itu suka belajar. Loh, sebetulnya kan oke loh orang ini. Nah, itu Hmm. yang bahwa menilai kinerja itu tidak sekedar cuma berbasis angka, apalagi terus kemudian itu kita serahkan kepada Excel. Nah, itu akan Hmm. jadi problem. Oleh Betul. sebab itu, somehow kita itu, saya sangat menyarankan bahwa kita setiap periode, apakah triwulan atau bulanan bahkan seperti itu, pimpinan-pimpinan itu bergibah bersama. Ya. Gibah itu kan ngomongin orang kan begitu. Tapi gibah yang benar ini adalah gibah untuk ngomongin talent. Ya. Apakah orang yang disebut talent itu adalah seorang talent dan sebagainya, perlu kita diskusikan seperti itu. Silakan. Oke, mari coba. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Ini makin lama makin benar-benar makin banyak Pak, nggak kayak nggak habis dipertanyaan. Kayaknya kalau dibikin offline workshop OKR KPI ini kayaknya pada pada tertarik nih ya teman-teman ya. Ini kalau pada tertarik nih bisa chat di kolom chat ya. Kalau tertarik nanti siapa tahu kita bisa bikin sesinya khusus sama Pak Ferry ini offline. Jadi nanya bisa lebih puas lagi.
gitu. Nah, selanjutnya, menurut Bapak, penggunaan KPI atau OKR harus digunakan oleh big company saja atau perlukah digunakan oleh small company kayak sekitar 10 atau 15 orang? Jika diperlukan, saran Bapak memakai KPI atau OKR? Hmm. Kalau kalau zaman saya masih muda gitu ya, saya akan ngomong bisa gitu ya. Tapi kalau sekarang saya mencoba untuk realistis aja. Biasanya perusahaan dengan 10 sampai 15 orang itu kan masih membangun. Ya, tapi saya nggak tahu apakah 10 sampai 15 orang itu sudah dari 20 tahun yang lampau. Tapi kalau 10 sampai 15 orang itu adalah mulai dari 2 atau 3 tahun yang lampau, menurut saya sebagai perusahaan baru sebaiknya kita membangun muscle, otot. Ya. Bangun operation itu seperti membangun otot-ototnya dulu. Kalau ototnya sudah cukup kuat, cukup tebal gitu ya dan sebagainya. Let's say perusahaan itu sudah 10 tahun beroperasi, 15 tahun beroperasi dan menginginkan bahwa ada penilaian terhadap timnya dan sebagainya, silakan. Nah, kira-kira saya menggunakan KPI atau OKR. Ini cukup prinsip untuk menjawabnya adalah silakan menggunakan OKR kalau lingkungan bisnisnya itu cukup dinamis. Let's say kita ngomong startup company itu kan sangat dinamis karena tiap 3 bulan mereka dituntut untuk punya satu produk baru misalnya seperti itu ya dan sebagainya. Maka sebetulnya yang perlu dijalankan adalah OKR. Tetapi kalau misalnya contoh perusahaan itu sudah tadi yang saya ngomong masalahnya sudah terbentuk dan perusahaannya di lingkungan yang cukup stabil, silakan menggunakan KPI. Oke, jadi memang harus dilihat dulu ya Pak. Ibaratnya kalau bikin rumah, pondasinya harus kuat dulu ya. Ya, Baru kita ya, bikin desain interiornya gitu ya Pak ya. ya, ya, ya. Oke, selanjutnya. Untuk performance management yang paling ideal menggunakan apa dulu ya Pak untuk penilaian individunya? KPI atau OKR? Oke, untuk perusahaan Indonesia, saya tegas saja deh ngomong bahwa sebaiknya pakai KPI dulu, gitu. Kenapa kok Oke. saya ngomong perusahaan Indonesia pakai KPI? Bapak Ibu, orang Indonesia itu nggak sanggup kalau suruh bottom up. Itu yang pertama ya. Hmm. Suruh mikir sendiri itu nggak sanggup. Mereka udah kebiasaan apa kata atasan, kan begitu. Itu yang pertama. Hmm. Kita 350 tahun dijajah Belanda itu ngefek ketidaksadaran kolektif kita, gitu ya. Kita tercenderung itu adalah apa kata atasan dan sebagainya. Plus, plus budaya di pekerja di Indonesia itu yang digugat oleh barusan di TikTok gitu kan ya. Kenapa kok kita dibilang generasi Z itu Gen Z itu malas-malas dan sebagainya. Sebetulnya budaya lu yang toksik. Bahwa pendahulu-pendahulu itu memiliki membangun infrastruktur dan budaya perusahaan itu bla 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 dan sebagainya seperti itu. Jadi basically gini, saya udah pernah menerapkan OKR di BUMN dan hasilnya sebetulnya nggak bagus gitu ya. Oke. Kenapa? Karena di BUMN orang itu cenderung apa kata atasan. Nah kalau kecenderungan perusahaan kita itu mirip seperti BUMN dan sebetulnya mirip semua BUMN, perusahaan swasta, perusahaan keluarga di Indonesia semuanya sebetulnya sama. Kecenderungannya itu adalah tidak bottom up dan sebagainya. Udahlah pakai KPI seperti Hmm. itu. Terus yang kedua, OKR itu kan 3 bulanan harus bikin lagi yang baru. Nggak Hmm. sanggup tuh. Pengalaman saya melihat bahwa profesional yang lulusan S1, S2 sekalipun nggak sanggup disuruh bikin OKR setiap 3 bulan. Jadi oleh sebab itu start dengan KPI 12 bulan dulu, udah terbiasa dan sebagainya. Nah, kalau menyukai tantangan dan menginginkan lebih dan sebagainya, silakan pakai OKR. Oke, menarik. Jadi biar biasa dulu nih ya Pak ya. Jadi kita harus bangun KPI-nya, baru langsung lanjut ke yang lebih advance lah ya. Yes, Oke, selanjutnya. latihan. Apakah semua key result dari OKR harus terdapat target angka? Oke, secara cepat saya jawab, yes, Pak Okta. Yang namanya key results itu harus ada kuantitatifnya, angkanya, gitu. Oke, thank you Pak. Yes. Selanjutnya Pak Albar, untuk membuat OKR, apakah menggunakan job desk juga untuk menjadi salah satu patokan objektif? Hmm, good question ini. Kelihatannya bukan pertanyaan sepele, pertanyaan cukup sederhana, tapi jawabnya nggak gampang juga seperti itu. Hmm. Kalau Bapak Ibu tahu tadi saya sebut bahwa KPI itu adalah business as usual, seperti itu, kemungkinan besar KPI itu lebih relate kepada job desk. Sedangkan OKR karena itu 3 bulanan dan sebagainya, malah itu yang sifatnya itu lebih dinamis, strategik dan sebagainya seperti itu. Jadi oleh sebab itu ya, saya melihat bahwa OKR itu se- se- secara theoretically, ya theoretically
harusnya nggak relate kepada job desk. Kalau relate pada job desk, harusnya itu adalah KPI. Oke, thank you jawabannya. Nah, ini selanjutnya nih, kayaknya walaupun pertanyaannya pendek, tapi jawabannya bisa panjang banget nih. Boleh berikan contoh pembuatan OKR yang benar, karena di perusahaan saya membuat OKR masih kuantitatif. Loh, kalau OKR Justru itu betul ya? kuantitatif, benar. Hmm. QR-nya kuantitatif, itu udah benar. Tapi mungkin objektifnya yang masih kuantitatif. Sebetulnya, kalau misalnya contoh kita ngomong tentang meningkatkan keterlibatan karyawan, itu objektif. Gitu ya. Tetapi QR-nya apa? Bapak Ibu bisa melihat keterlibatan karyawan itu diukur dari sudut pandang employee engagement. Bapak Ibu bisa mengukur dari employee experience, misalnya seperti itu. Bahwa keterlibatan itu juga diukur dari berapa banyak karyawan yang terlibat dalam event company dan sebagainya. Sebetulnya itu aja sih. Gambaran bagaimana kita membuat objektif itu bisa diukur dalam berbagai hal. Itu poinnya. Oke, thank you. Selanjutnya, Pak Endang Mulyana. Dalam konteks Hmm. KPI yang bersifat kolektif, terkadang beririsan dengan KPI divisi lain, sehingga menimbulkan rivalitas. Bagaimana cara mengantisipasinya dan apakah dalam perumusan OKR untuk menghindari irisan dan atau benturan pencapaian ada cara tertentu? Hmm. Harusnya kalau beririsan itu justru menimbulkan sinergi, bukan rivalitas. Yang menjadi rivalitas itu ketika kita untuk mencapai KPI tersebut, kita berebut sumber daya. Itu yang menjadi rival. Kita berkompetisi untuk menggunakan sumber daya dari perusahaan. Misalnya contoh rebutan mobil untuk keliling, ya kan? Ini contoh yang paling simpel ya, seperti itu. Nah, itu yang menimbulkan rivalitas. Nah, tinggal sebetulnya bagaimana kita menyusun, mengelainkan, menyelaraskan KPI itu. Misal contoh, kita menerapkan KPI yang sama kepada dua departemen yang berbeda seperti itu. Harapannya apa? Supaya keduanya itu berkolaborasi. Justru beririsan itu justru harapan kita adalah kasih aja KPI yang sama supaya mereka berkolaborasi. Seperti itu. Dan kalau saya sebagai pimpinan departemen, saya akan datang kepada pimpinan departemen yang saya beririsan itu dan sebagainya untuk mendiskusikan bahwa untuk mencapai KPI bersama ini apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan menggabungkan sumber daya yang kita miliki? Orang yang saya punya, orang yang lu punya, ya kan ya, laptop yang saya punya, laptop yang lu punya, mobil yang saya punya dan lu punya dan sebagainya seperti itu. Tujuannya justru untuk bersama-sama. Harusnya kalau beririsan tidak menimbulkan rivalitas. Nah, itu yang mungkin kita masih dalam konsep yang lama. KPI ku adalah KPI ku, KPI-mu KPI-mu dan sebagainya seperti itu. Ya, itu sih memang kayak nggak dalam rumah tangga yang bersama gitu ya. Oke, oke, Pak. Oke, Hmm. selanjutnya, kalau target KPI sudah ditetapkan untuk waktu 1 tahun dalam monitoring progres, apakah bisa menggunakan OKR, Pak? Oh, saya paham maksudnya, gitu ya. Tetapi saya mungkin akan coba untuk jelaskan bahwa untuk memonitor pencapaian KPI itu kan tidak perlu OKR, gitu ya. Tetapi bagaimana mencapai KPI itu perlu OKR, silakan. Jadi itulah sebabnya OKR itu menjadi leading indicator untuk mencapai itu. Saya kasih contoh begini. Meningkatkan kompetensi SDM, KPI-nya adalah berapa persen karyawan yang kompeten. Tetapi Bapak Ibu tidak memiliki kamus kompetensinya. Bapak Ibu tidak punya matriks kompetensinya. Bapak Ibu tidak punya assessment. Bapak Ibu tidak punya upaya untuk mengembangkan kompetensi itu dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mencapai KPI berapa persen karyawan yang kompeten? So, OKR pertama kita mungkin adalah membangun model dan matriks kompetensi. Seperti itu kira-kira. Jadi oleh sebab itu Oh, sambungannya ada di sana. oke, thank you, Pak. Nah, ini kebetulan karena waktunya mepet, jadi saya cuma bisa bacain 3 pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu ya. Nanti memang maaf ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum bisa berhasil dijawab nih, karena memang waktunya udah mepet banget dan pertanyaan masih banyak sekali. Gitu. Atau mungkin coba eh saya coba yang boleh, pilih ya. Ya, boleh, boleh silakan Pak Ferry. 3 pertanyaan terakhir oke. ya, Pak. Oke, Pak Ardi, itu kan dia menyatakan konfirmasi dengan ilustrasi Timnas Indonesia. Objektifnya untuk STY, Timnas Indonesia juara di Asia. Bagus banget objektifnya. KR1, mencari pemain terbaik. Nah,
QR1 dan QR2-nya Pak Ardi, kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu harus ada angkanya. Misalnya contoh, timnas Indonesia juara di Asia, itu objektifnya. QR1-nya, maka Pak Ardi harus mencari 10 pemain terbaik dari dalam negeri maupun naturalisasi. Ini bisa dibagi lagi, Pak. Mencari 5 pemain terbaik Indonesia dan mencari 5 pemain terbaik naturalisasi. Itu bisa dibagi, Pak. Seperti itu, ya. Terus kemudian menemukan strategi bermain dan sebagainya seperti itu harus juga diangkakan nih Pak. Karena QR1 dan QR2 yang Pak Ardi sebutkan ini adalah sebuah inisiatif. Jadi tetap bisa dipakai, tetapi itu bukan QR Pak Ardi, tetapi itu adalah inisiatif. Dwi Sintawati, kayaknya teman saya ini ya. Sorry Pak Ferry, sekilas agak mirip dengan 4DX punyanya Coffee, seperti itu, dan sebagainya seperti itu. Saya pernah mencoba untuk mempelajari 4DX. Saya pernah membandingkan antara 4DX itu dengan KPI, juga membandingkan dengan OKR dan sebagainya seperti itu. Basically 4DX kalau tidak salah itu adalah sangat bersifat operasional, dan 4DX menekankan fokus bahwa paling top gitu ya 2 atau 3 saja KPI yang dimiliki oleh seseorang. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau perlu 1 atau 2 saja seperti itu. Nah, 4DX sangat operasional dan sebetulnya sangat menekankan pada leading dan lagging. Setuju, setuju. Sebetulnya hampir semua performance management system itu ngomong tentang sebab dan akibat, leading dan lagging, cause and effect relationship. Nah, perbedaannya dengan OKR ini masih mengizinkan untuk kita itu memiliki sampai 9 KR dari 3 objektif itu. Perbedaannya ada di sana yang utama. Tapi secara prinsip cause and effect relationship, yes. Kira-kira demikian. Saya pikir nah mungkin ini satu saya coba bahas dari Bu Esther Kartika. Untuk KPI apakah masih relevan diambil dari indikator dari core kompetensi yang sudah di-set? Nah, ini saya sebetulnya mau menyampaikan bahwa core kompetensi itu tidak masuk dalam KPI, Bapak Ibu. Banyak orang yang masih bingung berpikir bahwa KPI itu juga di dalamnya ada kompetensi dan sebagainya. Ternyata walaupun itu bisa diangkakan, tapi itu bukan KPI. KPI lebih cenderung eksak gitu ya, atau proksi pengukurannya, tetapi bukan KPI bukan yang model skala 1 sampai 5 yang bisa dipakai dalam konteks kompetensi. Jadi kompetensi itu di luar dari KPI, dibangun sendiri. Saya pikir sampai di sini. Thank you banget. Wah, pertanyaannya luar biasa. I'm happy di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Oke, thank you Pak Ferry, sangat insightful banget. Ternyata bagaimana cara memadukan si OKR sama KPI ini ya. Semoga teman-teman juga nanti bisa lebih mendapat insight dari hasil webinar hari ini. Maaf banget kalau ternyata masih ada kurang-kurangnya dari kami, kesalahan berbicara. Semoga nanti di kedepannya event-event webinar berikutnya ataupun offline, Bapak Ibu bisa hadir ya. Dan juga mungkin nanti bisa sharing lebih banyak lagi dengan Pak Ferry ataupun dengan yang lainnya. Gitu. Untuk terima kasih juga untuk Pak Ferry, Mbak Ocha, Jessica juga atas hari ini. Nanti kita akan kirimkan materinya berdasarkan email. Di dalam materi email kita kirimkan juga kita ada link feedback ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman, Bapak Ibu untuk mengisi link feedback biar nanti kita ke depannya bikin event bisa lebih bagus lagi, bisa lebih insight lagi untuk Bapak Ibu. Gitu. Oke, sampai dari sini terima kasih dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Selamat sore. Bye-bye. Thank you Nita, thank you Ocha, Thank thank you Bapak Ibu you. semua.